Bab 2039. Siapa memukul siapa? 1. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit lega. Klan manusia dewa. Seluruh keluarga mencari ayah dan Lydia. Apakah mereka gila? Apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Dia sedikit penasaran, apakah Lydia dan ayah tahu bahwa klan manusia dewa sedang mencari mereka? Saat ini, Ella berkata lagi, "Tuan Muda Ye, masih ada waktu bagimu untuk menyerah." Millie Ye melirik Ella, lalu berkata, "Aku khawatir ayahku akan mematahkan kakiku." Andi sedikit mengernyit, "Ayahmu?" Millie Ye mengangguk, "Itu pria berbaju biru yang kamu sebutkan." Ella tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Ye, jika kamu menyerah kepada klan manusiaku, di bawah pelatihan klan manusiaku, paling lama beberapa tahun, kamu akan dapat melampaui ayahmu." Pada saat itu, siapa yang memukul yang lain tidak yakin. Millie Ye ragu-ragu untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, "Sejujurnya, aku sedikit tersentuh oleh lamaranmu. Tapi ini paling lama beberapa tahun, bukankah itu sedikit dibesar-besarkan?" Ella tersenyum dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu banyak tentang peradaban Shinto kami, tetapi jika kamu melakukannya, kamu akan tahu bahwa tidak sulit untuk melampaui ayahmu." Millie Ye mengangguk, "Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang peradaban Shinto. Namun, aku sangat mengenal ayahku. Mengalahkan ayah. Dia juga ingin. Tapi 2 atau 3 tahun. Belum lagi berkultivasi di luar. Bahkan berkultivasi di menara mungkin tidak berhasil. Karena sampai sekarang, dia tidak tahu level apa yang telah dicapai ayahnya." Tepat ketika Ella hendak berbicara, Millie Ye tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Nona Ella, mari kita berhenti berbicara di sini. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Tapi, aku tidak bisa lepaskan kamu. Kamu di sini bersamaku. Tinggallah di menara kecil ini untuk sementara." Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan menara kecil. Setelah Millie Ye pergi, Ella mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia merentangkan telapak tangannya, mencoba merangsang kekuatan, tetapi begitu dia mendesaknya, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera menyerah. Sinar cahaya pedang itu masih ada di dalam dirinya. Ella perlahan menutup matanya. Wanita bergaun polos yang menyegelnya harus setidaknya master 8 tahap. Hanya master di level dan ke-8 yang dapat menguncinya dengan sinar cahaya pedang. Master level ke-8. Ekspresi Ella menjadi sedikit rumit. Dia tidak menyangka manusia bisa mencapai tahap ke-8. Ancaman ini benar-benar terlalu besar. Harus tahu bahwa meskipun kekuatan manusia secara keseluruhan tidak sebaik suku klan manusia dewa, jumlah manusia jauh melampaui jumlah klan manusia dewa. Kemampuan reproduksi klan manusia lebih mengerikan daripada ras klan manusia dewa. Apalagi manusia memiliki kemampuan belajar yang sangat kuat. Jika semakin banyak orang yang menerobos segel yang ditinggalkan oleh alam terobos klan dewa manusia. Ella perlahan menutup matanya. Dia tidak berani terus memikirkannya. Harus keluar. Setelah meninggalkan menara kecil, Millie Ye datang ke Qingzhou Kerajaan Jiang. Kerajaan Jiang saat ini telah kembali normal. Tidak apa-apa di sini. Karena penindasan oleh Bennett Mo dan lainnya, jadi relatif stabil di sini. Namun, orang juga panik. Alam semesta. Bahkan di Qingzhou, ada berbagai macam rumor di mana-mana, membuat orang panik. Adapun tempat lain, meskipun di mana-mana ada master aliansi pedang untuk menekan, tetapi bagaimanapun juga, Master aliansi pedang memiliki tenaga yang terbatas, dan mereka tidak dapat menguasai seluruh alam semesta sama sekali. Alam semesta saat ini masih sedikit kacau. Di jalan tertentu,
Mileye dan seorang wanita sedang berjalan perlahan. Wanita itu mengenakan baju besi putih dengan belati di pinggangnya. Wanita itu adalah Nadia Jiang. Nadia Jiang menoleh dan menatap Mileye. Apakah masalah klan Dewa Manusia benar? Mileye mengangguk. Nadia Jiang berkata dengan suara yang dalam, aku tidak pernah berpikir bahwa manusiaku diciptakan oleh ras lain. Kedengarannya benar-benar tidak dapat diterima. Mileye tertawa dan berkata, aku juga. Nadia Jiang sedikit bingung, lalu mengapa mereka ingin menghancurkan manusia? Mileye berkata, karena mereka menemukan bahwa beberapa manusia telah lepas kendali. Nadia Jiang menghela nafas dengan suara rendah, apakah ada harapan bagi kita manusia? Mileye memandang Nadia Jiang dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Nadia Jiang memandang Mileye, di mana manusia lainnya? Mileye terdiam. Nadia Jiang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, aku tahu, agak egois aku menanyakan hal ini. Tapi, aku tidak bisa menyerah pada orang-orang kerajaan Jiang, dan tidak bisa menyerah pada para siswa akademi. Kita tidak bisa melepaskannya terlalu banyak. Saat dia berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, maaf. Semuanya terserah kamu. Mileye tersenyum dan berkata, apa yang tidak bisa kamu lepaskan adalah apa yang tidak bisa aku lepaskan. Mata Nadia Jiang memancarkan kerumitan, kamu memiliki terlalu banyak beban. Mileye tersenyum, lalu berkata, Nadia, temani aku ke suatu tempat. Nadia Jiang mengangguk, baik. Keduanya menghilang di tempat yang sama, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah sampai di gunung belakang Akademi Changlan. Mileye membawa Nadia Jiang ke kedalaman gunung belakang, di mana ada sebuah makam. Makam Daus. Mileye berdiri di depan makam Daus, diam. Nadia Jiang ada di sisinya dengan tenang. Setelah sekian lama, Mileye berlutut perlahan. Daus. Layak Mileye berlutut. Jika Daus tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya saat itu, Mileye akan mati. Nadia Jiang juga berlutut. Mileye berkata dengan lembut, Nadia, kamu tahu. Terkadang aku membenci pikiran egoisku. Bersambung. Bab 2040. Siapa memukul siapa? 2. Nadia Jiang bertanya, kenapa? Mileye berkata, jika Daus juga egois saat itu, aku, Benetmo mereka semua harus mati. Dan dia memberikan hidupnya untuk kita. Nadia Jiang terdiam. Mileye menarik Nadia Jiang perlahan, dia memandang Daus di depannya, dan berkata sambil tersenyum, aku dulu egois karena hanya memiliki saudara perempuanku sebagai kerabat, tetapi sekarang, aku punya banyak Daus, jangan khawatir, aku akan melindungi Akademi Changlan, selama aku, Mileye, ada di sini, Akademi Changlan akan selalu ada. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Nadia Jiang lagi. Selama aku di sini, kerajaan Jiang akan ada di sini. Nadia Jiang meraih tangan Mileye dan berkata dengan lembut, aku khawatir kamu menanggung terlalu banyak. Mileye tersenyum dan berkata, aku harus menanggungnya. Nadia Jiang memandang Mileye, dan setelah sekian lama, dia tersenyum, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Mileye mengangguk, tentu saja. Nadia Jiang berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan pada saat itu bahwa tidak peduli seberapa buruk kerajaan Jiang, itu adalah negara kita sendiri dan kita tidak dapat membiarkan orang luar menginjak-injaknya. Kata-katamu membuatku tertarik. Mileye tertawa. Dalam adegan ini, dia sepertinya telah kembali ke awal. Nadia Jiang tersenyum kecil, lalu berkata, menghadapi klan manusia, aku tidak bisa membantumu,
bukan hanya tidak bisa membantumu, tapi mungkin menjadi bebanmu. Tapi, jika kamu mati, jangan khawatir, aku, Nadia Jiang, tidak akan pernah hidup sendiri. Miley Ye menoleh untuk melihat Nadia Jiang, dan Nadia Jiang tersenyum dan berkata, aku tidak punya cara untuk menghadapi klan dewa manusia bersamamu, tapi aku bisa mati bersamamu. Miley Ye berkata dengan lembut, kita semua akan hidup dengan baik. Saat dia berbicara, dia memegang tangan Nadia dengan erat. Keduanya hanya berpegangan tangan dan berjalan menuju kejauhan. Wilayah dewa. Di menara manusia dewa, beberapa master klan manusia berkumpul di aula. Ketua klan-klan manusia Braxton, yang duduk di urutan pertama, melirik kerumunan, dan berkata, gerbang ilahi telah dihancurkan. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Justina, apakah kamu tidak akan menjelaskan? Di lapangan, para manusia dewa memandang Justina. Wajah Justina agak jelek. Dia tidak menyangka manusia akan menghancurkan gerbang ilahi. Tahukah, meskipun hanya ada sedikit orang di gerbang ilahi, ada lebih dari selusin formasi super besar di sana, dan formasi besar ini menutupi seluruh dunia manusia. Dengan formasi besar ini, untuk menghancurkan manusia, benar tidak boleh terlalu sederhana. Namun, dia tidak menyangka bahwa tidak hanya gerbang ilahi yang akan dihancurkan, bahkan formasi besar itu pun akan dihancurkan. Saat ini, tetua utama dari suku manusia dewa, tiba-tiba berkata dengan jijik, sepertinya manusia ini hampir di luar kendali kita. Mendengar ini, wajah semua manusia dewa di kuil tenggelam. Ketua klan Braxton tiba-tiba berkata, manusia ini harus dimusnahkan secepat mungkin. Jika mereka dibiarkan bangkit, maka klan manusia dewaku tidak akan tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara, dia memandang Justina, Justina, jika kamu tidak memiliki kekuatan, aku akan mengirim orang lain. Justina berkata dengan suara yang dalam, tidak, kali ini, aku akan pergi sendiri. Braxton mengangguk, kamu bisa mengerahkan beberapa jenderal dewa. Apakah 6 orang cukup? Justina berkata dengan lembut, 3 orang sudah cukup. Braxton mengangguk, kamu mentransfer 3 jenderal dewa. Kali ini, aku tidak ingin ada kejutan lagi. Justina mengangguk sedikit, dan hendak pergi, ketika tetua utama tiba-tiba berkata dengan jijik, sepertinya kita belum tahu mengapa gerbang ilahi ini dihancurkan. Mendengar kata-kata itu, Justina di bawah mengerutkan kening. Mengapa gerbang ilahi dihancurkan? Dia bahkan tidak mencoba mencari tahu. Saat ini, Ella berkata dengan suara yang dalam, Justina, setelah kamu turun, selidiki masalah ini dulu. Karena masalah ini aneh, untuk berjaga-jaga, bawa 6 jenderal dewa ke sana. Justina berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke. Ella berkata lagi, ingat, jangan lengah. Meskipun manusia ini diciptakan oleh suku manusia dewaku, mereka sudah memiliki peradaban Shinto, apalagi ada manusia yang lompat dari aturan yang kita tetapkan, artinya mungkin ada beberapa master khusus di antara mereka. Singkatnya, jangan remehkan atau lengah, jika kalah, segera kembali. Justina mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Setelah Justina pergi, ketua klan Braxton tiba-tiba bertanya, apakah ada berita dari Bonar? Di bawah, seorang tetua menggelengkan kepalanya, tidak. Mendengar ini, Braxton mengerutkan kening, dia belum menemukan wanita bergaun polos dan pria berbaju biru. Tetua berkata dengan suara yang dalam, tidak. Tetua Bonar berspekulasi bahwa kedua orang itu mungkin telah melarikan diri dari wilayah dewa. Sekarang, dia telah membawa orang ke tempat di luar wilayah dewa. Carilah yang tak terbatas. Alam tanpa batas. Mendengar ini,
Braxton mengerutkan kening. Alam tanpa batas bukan lagi tempat yang diperintah oleh klan manusia dewa. Braxton berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka sudah melarikan diri ke tempat itu? Tetua berkata dengan suara berat, sangat mungkin. Karena jika mereka masih berada di wilayah dewa, kita pasti sudah menemukannya sejak lama. Namun, kita telah mencari ke seluruh wilayah dewa, tetapi tidak ada jejak dari mereka. Lalu, hanya ada satu penjelasan, dan itu adalah mereka pergi ke alam tanpa batas. Braxton merenung sejenak, dan berkata, lihat. Terus kirim lebih banyak orang. Juga, kirimkan perintah token link ke alam tanpa batas. Siapapun memberikan informasi tentang dua orang ini akan dihadiahi 2 jalur biji. Tetua sedikit mengangguk, ya. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Segera, pesanan hadiah token link dengan cepat tiba di alam tanpa batas. Bersambung.